Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 4 semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan kembali belajar pendidikan lingkungan hidup di pelajaran 3 tentang kepedulian terhadap lingkungan. Minggu kemarin Ibu telah meminta kalian untuk merangkum bab 3 di halaman 31 dan 32. Bagaimana? Sudah dikerjakan belum? Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kepedulian terhadap lingkungan. Untuk lebih jelasnya, kita simak bersama-sama yuk video berikut ini. Apa itu kepedulian lingkungan? Peduli terhadap lingkungan adalah mencintai dan memperhatikan lingkungan tempat kita hidup. Mencintai dan memperhatikan lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan berbagai upaya agar lingkungan kita tidak rusak. Contohnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara liar, lalu juga tidak membakar sampah. Kemudian apabila jaraknya dekat, misalkan kita mau pergi, tapi jaraknya dekat, lebih baik kita naik sepeda atau berjalan kaki, agar tidak menimbulkan asap kendaraan. Ketidakpedulian kita terhadap lingkungan dapat menyebabkan berbagai bencana alam dan juga kerusakan alam loh. Contohnya adalah misalkan, apabila kita selalu membuang sampah sembarangan, apa yang akan terjadi? Bencana alam yang akan terjadi adalah bencana alam banjir. Lalu apabila kita selalu menebang pohon secara liar, apa yang akan terjadi? Tentu akan terjadi tanah longsor dan juga bisa terjadi bencana alam banjir karena air tidak dapat disimpan di dalam tanah seperti itu. Kemudian apabila misalkan kita selalu membakar sampah, apa yang akan terjadi? Akan berpengaruh terhadap kesehatan kita ya, karena kita akan menghirup udara yang kotor, udara yang penuh dengan asap, udara yang penuh dengan bahan-bahan kimia seperti itu. Jadi kita nanti malah bisa asma ya, akan sulit untuk bernafas seperti itu. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah merasa bahwa lingkungan adalah bagian dari dirinya. Contohnya seperti ini. Misalkan tangan kalian terluka. Pasti kalian akan merasakan sakit ya, dan pasti kalian akan langsung cepat-cepat mau tangannya diobati agar bisa segera sembuh. Nah, begitu pula yang harus kamu lakukan terhadap lingkungan. Apabila lingkungan sedang rusak, sedang kotor, nah kalian juga harus merasakan, pasti kan akan merasakan sedih, akan merasakan sakit karena lingkungannya kotor, tidak bersih. Nah, makanya kalian harus langsung membersihkan lingkungan tersebut, memperbaikinya agar menjadi lingkungan yang asri, yang indah dipandang, seperti itu. Yang kedua adalah menempatkan lingkungan sebagai hal yang penting dalam kehidupan. Contohnya seperti ini. Misalkan kalian sedang sakit, flu atau batuk seperti itu. Pasti orang tua kalian, mama kalian, papa kalian pasti langsung mengobati kalian agar kalian bisa segera sembuh. Hal itu dilakukan karena mama dan papa kalian menganggap kalian itu adalah hal yang penting, seseorang yang penting. Seperti itu. Nah, hal seperti itu juga yang harus kalian lakukan terhadap lingkungan. Kalian harus menempatkan lingkungan sebagai sesuatu hal yang penting. Apabila lingkungan sedang kotor, sedang rusak ya, kalian harus memperbaikinya. Kalian harus langsung membersihkannya seperti itu ya, agar lingkungan bisa segera asri, bisa segera enak dipandang mata seperti itu, bisa segera sembuh seperti kalian yang diobati oleh orang tua kalian. Yang selanjutnya adalah berusaha mengetahui bagaimana keadaan di lingkungan sekitar.
Coba misalkan ibu meminta kalian untuk menceritakan bagaimana keadaan rumah kalian. Misalkan, apa warna tembok rumah kalian? Pasti kalian bisa langsung menyebutkan ya, oh tembok rumah saya misalkan warnanya putih atau coklat. Seperti itu. Lalu misalkan ibu meminta kalian menyebutkan sebutkan barang-barang yang ada di rumah kalian. Pasti kalian bisa langsung menyebutkan, oh bu ada TV, ada kursi, ada meja, dan lain sebagainya. Nah, hal itu juga yang harus kamu lakukan terhadap lingkungan di sekitarmu. Kamu tuh harus mengenal lingkungan yang ada di sekitarmu. Misalkan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, seperti itu. Dengan kamu mengetahui bagaimana keadaan di lingkunganmu, kamu bisa lebih dekat dengan lingkungan di sekitar. Kamu akan merasa lingkungan itu adalah bagian dari diri kamu, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Nah, contohnya nih seperti yang ada di kedua gambar di bawah ini. Gambar yang pertama coba lihat, kira-kira anak ini sedang ngapain ya? Betul, anak yang pertama ini sedang membuang sampah sembarangan. Wah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan apabila anak ini sedang membuang sampah sembarangan? Kira-kira bagus gak sih kalau dia membuang sampah sembarangan? Tentu tidak ya, apabila dia membuang sampah sembarangan secara terus-menerus, lingkungan akan menjadi kotor, kemudian kumuh, dan juga bisa menyebabkan penyakit dan juga menyebabkan banjir. Kemudian gambar yang kedua, wah ini ada bapak-bapak yang sedang membakar sampah. Wah bisa dilihat padahal di belakangnya ada baju yang sedang dijemur. Kira-kira bagaimana itu asapnya? Sudah asapnya yang pertama akan dihirup oleh orang-orang yang ada di sekitar pembakaran asap tersebut. Ya, kita akan menghirup udara yang kotor penuh dengan bahan kimia. Lama-kelamaan akan menyebabkan kita sesak nafas, kesulitan untuk bernafas. Dan kemudian baju yang ada di belakangnya itu kan baru dicuci. Kira-kira jadi wangi atau bau asap? Jadi bau asap ya, percuma sudah dicuci tapi ada orang yang membakar sampah jadi bau lagi dan jadi kotor seperti itu. Jangan ya, kalian jangan melakukan hal-hal yang seperti ini ya dan hal-hal yang merugikan lainnya. Nah, tugas kalian sekarang adalah setelah slide ini ada 2 gambar. Kalian harus mengamati kedua gambar nanti. Ibu akan share gambar setelah ini ada 2 gambar. Kalian perhatikan dengan seksama. Kemudian kalian tuliskan pendapat kalian mengenai gambar yang pertama dan juga gambar yang kedua. Lalu kalian tuliskan akibat yang akan terjadi dari gambar yang pertama dan juga gambar yang kedua. Dan yang terakhir, kalian tuliskan juga hal yang harus kalian lakukan terhadap gambar yang satu dan gambar yang kedua. Kerjakannya di buku tulis ya. Nah, ini dia gambarnya. Ini gambar yang pertama. Kalian tuliskan pendapat kalian mengenai gambar ini. Kemudian juga kalian tuliskan akibat yang akan terjadi dari gambar ini. Dan kemudian juga apa yang harus kita lakukan terhadap gambar ini. Dan begitu juga dengan gambar yang kedua, seperti itu ya. Baik anak-anak ibu, selamat belajar ya dan selamat mengerjakan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.